Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi kita, karena kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di dalam hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan Allah kita. Untuk kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, di mana kita boleh semakin dikuatkan, semakin dewasa, semakin sempurna di dalam Dia. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu yang diri, tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yesusku, Engkau baik bagiku, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesusku, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagiku. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk hari yang paling indah Kau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di dalam rumah-Mu. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau, belajar firman-Mu.
di mana firman-Mu akan terus menguatkan kami, menghibur kami, mengajari kami, menasihati kami, menegur kami, agar kami boleh semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh semakin sempurna di dalam Engkau. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Dan kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Dan kita akan membahas firman Tuhan di mana minggu-minggu kemarin kita sudah merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah kita adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan hari ini kita bersama-sama belajar di mana Tuhan Yesus terus meyakinkan murid-muridnya, yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya meyakinkan murid-muridnya tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang bangkit dari kematian, adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Lukas, Tuhan Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan supaya muridnya tetap yakin dan percaya bahwa Allah kita, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dan oleh sebab itu mari saya ajak kita belajar di dalam satu firman Tuhan mengatakan demikian di dalam ayat yang 36 Lukas 24. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata pada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu meyakinkan supaya murid-muridnya tetap percaya, ya, imannya tidak goyah, tetap percaya kepada Yesus, bahwa
mereka dipanggil dan mereka dipilih, murid-murid Yesus dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ada satu tujuan, yaitu memberitakan kabar baik, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya masih memiliki hati iman yang ragu-ragu. Oleh sebab itu dia terus menampakkan diri dan akan menyatakan dirinya kepada murid-murid supaya murid-murid tetap yakin dan percaya bahwa apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan, apa yang Tuhan Yesus katakan itu adalah iya dan amin. Bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Oleh sebab itu berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri. Bahkan dikatakan bahwa di dalam ayat 39 dikatakan demikian, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan di dalam ayat yang 40 dikatakan sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata dia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Itu pertanda bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa kalau hantu tidak mungkin bisa makan. Oleh sebab itu Tuhan meminta sepotong ikan. Tuhan diberi sepotong ikan goreng oleh murid-muridnya untuk dimakan, supaya dibuktikan bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup. Sama seperti kita, ya, sama seperti kita. Ya, dia mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Yesus memilih dan memanggil kita untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan, untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita daripada Tuhan Allah kita, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat pribadi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak hanya cukup percaya, kita perlu melangkah, kita perlu diutus, kita perlu menjadi saksi. Ya, bagaimana caranya? Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Oleh sebab itu berulang-ulang Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus memperlihatkan mujizatnya. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang akan murid-murid Yesus kerjakan dalam kehidupannya. Di dalam ayat Yohanes 14 ayat 12, saya bacakan firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, seringkali murid-murid menjadi ragu-ragu, seringkali kita orang percaya juga menjadi ragu-ragu. Ya, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan katakan kita sebagai murid, kita sebagai orang percaya, kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 12 tertulis seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, ini jelas firman Tuhan katakan bahwa orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Tuhan tidak ingin kita punya iman yang ragu-ragu.
kita harus punya iman yang pasti, ya, iman yang pasti, ya, iman yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita jangan punya iman yang ragu-ragu, iman yang lari di tempat, ya, iman yang lari di tempat, iman yang harus ada tindakan, ya, ada tindakan nyata, ada yang sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita saksikan, ada sesuatu yang harus kita beritakan, ada sesuatu yang harus kita tunjukkan pada orang-orang yang ada sekeliling kita, supaya ada banyak orang boleh mengenal Tuhan Allah kita melalui kehidupan kita, orang-orang percaya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kenapa Tuhan Yesus terus menampakkan diri kepada murid-murid? Di sini kita boleh melihat murid-murid pun mereka merasa sepertinya tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang itu mati dan bisa bangkit kembali dan menjadi hidup kembali. Dan murid-murid merasakan murid-murid itu merasakan ada sesuatu yang membingungkan mereka. Itu tidak mungkin terjadi, tapi memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, berita yang sangat penting yang perlu kita beritakan pada dunia, pada orang-orang yang belum percaya, bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang hidup itu berbicara Allah yang punya perubahan, Allah yang memiliki perubahan, Allah yang memiliki pertumbuhan, Allah yang memiliki sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau, mari kita juga mau bergandeng tangan mengerjakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ada banyak mukjizat, ada banyak tanda heran yang bisa Tuhan kerjakan melalui perpanjangan tangan kita. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetap pada iman tindakan kita, ya, iman tindakan nyata kita. Firman Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, ya, iman yang kosong, iman yang lari di tempat. Tuhan mau kita punya iman percaya, tapi kita juga punya iman yang bertindak. Ada tindakan iman kita dengan harus memperkatakan iman kita, supaya apa yang kita katakan itu yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Tuhan sudah mewariskan semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang perlu kita kumandangkan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, supaya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Oleh sebab itu mari saudaraku, jangan lagi ada iman yang ragu-ragu, ya, mari tetap kita melangkah dengan pasti, dan kita percaya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita, yang perlu kita saksikan, perlu kita ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh menaruh percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup dalam doa, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Mari kita naikkan satu pujian, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu kemarin Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami, jemaat-Mu di GPK Palem ini Tuhan, jemaat jam 10 juga jemaat jam 5 sore Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah ada di dalam genggaman-Mu, yang sudah ada dalam pikiran-Mu. Kami mau serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi kami Tuhan, di mana berapa minggu ini Tuhan kami tidak tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja kami di GPPK Palem, tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti instruksi pemerintah dan kami boleh isolasi diri, kami boleh Tuhan mengucap syukur apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur sepanjang kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa di wabah virus corona ini Tuhan boleh cepat berlalu, karena kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden, dengan semua yang terlibat di dalam pengamanan, di dalam pengawasan, di dalam penanganan Tuhan, di dalam wabah virus corona ini semua boleh berjalan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga pakai dokter, suster, alat medis, rumah sakit, obat-obatan, semua sarana untuk kesembuhan, untuk pemulihan di dalam teman-teman kami yang terjangkit Tuhan. Engkau tolong juga mereka yang sudah mendahului kami Tuhan, yang menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Engkau juga tolong berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan. Berkati sekali lagi gereja-Mu, untuk kami tetap bersatu, bergandeng tangan, berdoa dan berdoa untuk kota kami, bangsa kami, wilayah kami, negara kami, pemerintahan kami, semua boleh berjalan dengan lebih baik Tuhan. Kembalikan kami di dalam Tuhan perekonomian kami Tuhan, keamanan Tuhan, semua konflik dan bencana Tuhan, Engkau juga tolong campur tangan semua kembali sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.